Nah, ini tadi cara mengembangbiakan kultur tuh apa sih? Kultur tuh nggak cuma kultur jaringan ya teman-teman. Ada kultur bakteri kayak gitu. Yang pertama itu siapkan agar tuh buat alesnya si bakterinya. Kan buat medium tempat bakteri tinggal tuh agar solution nanti dicampurin sama nutrien. Aku tuh pernah belajar tapi lupa. Ada PAPA-nya gitu lah. Tapi nggak sedalam itu, besok aku TBK. Terus kemudian yang kedua, bakterinya tuh ditaruh di wadah Petri kayak gitu. Tahu cawan Petri kan ya? Terus yang aku bilang tadi nanti dia dizigzagin naroknya. Biar memperluas permukaan sehingga bakteri yang kita dapat lebih banyak. Kemudian ya udah tinggal kita tunggu bertumbuh kayak gitu. Biasanya ini disimpan di ruang penyimpanannya dan harus steril. Tuh mereka harus pakai sarung tangan dan harus pakai masker biar nggak terkontaminasi sama bakteri-bakteri yang ada di lingkungan gitu. Oke, nah sekarang manfaat rekayasa genetika untuk di bidang kedokteran farmasi. Yang jelas tadi yang kita belajarin pembuatan insulin. Kemudian ada terapi gen menggunakan teknik DNA rekombinan. Sama aja kayak tadi, teknik DNA rekombinan tuh kayak tadi. Terus kemudian antibodi monoklonal. Ini untuk sistem pertahanan tubuh. Nah, ini contohnya antibodi monoklonal. Ini contohnya. Jadi nanti kita ambil apa namanya? Nih, apa sih namanya nih? Tikus ya? Ya, kita ambil mencit. Nanti kan mencit itu punya sistem imun kan? Iya, dia punya leukosit, nanti leukositnya tuh kita ambil, kemudian kita gabungin sama ini sel mielema. Nah, kemudian nanti kita hibrid itu kayak kita silangin gitu. Nanti baru kalau misalkan dia udah berkembang, proses sama aja sih kayak si DNA rekombinan yang tadi, cuman bedanya ini kita pakai sel. Kalau tadi kan kita pakai DNA, kalau ini kita pakai sel. Kemudian dikembangbiakin, terus ya udah mau ditaruh di mana kayak gitu. Tapi karena ini dia antibodi, otomatis kita taruh di darah dong, di leukosit, di sel darah putih. Biasanya ini untuk penyakit-penyakit sih. Nah, kemudian untuk manfaat rekayasa genetika di bidang peternakan dan pertanian. Yang pertama tuh transfer gen. Kemudian ada klona embrio atau cloning. Terus klona dengan transfer inti. Kayak gitu. Nanti kita belajar. Apa sih transfer gen itu? Jadi, transfer gen itu contohnya tuh ada domba Tracy. Nah, itu nih ya, jadi si dombanya ini dia tuh domba betina yang sehat dan normal, tapi DNA-nya telah disisipi oleh gen manusia. Nah loh, kenapa tuh? Kenapa domba disisipin gen manusia? Terus gen manusia itu tersebut itu dia menghasilkan atau mengkode protein ATT ini. Nah, protein ATT ini untuk memperbanyak air susunya sih domba kayak gitu. Jadi protein ATT ini sangat berharga karena berhasil untuk mengobati penyakit paru-paru pada manusia. Jadi si gen kan kalau misalkan protein ATT pada manusia itu nggak dikit kan, maksudnya nggak bisa kita perbanyak gitu loh, harus dari tubuh kita masing-masing. Otomatis untuk orang yang kena penyakit fibrosis sistik dan emfisema ini, dia butuh protein ATT. Nggak mungkin kita bunuh manusia buat menyembuhkan orang lain. Sama aja kayak lu masuk kandang macan, keluar kandang buaya kayak gitu. Kan nggak mungkin dong kita bunuh manusia buat nyembuhin manusia lain. Akhirnya dicarilah jalan pintasnya. Jadi gen manusianya itu yang mengandung protein ini disuntikin ke domba Tracy. Nanti domba Tracy ini kan dia menghasilkan air susu kan. Jadi si dombanya ini air susunya tuh banyak. Nanti susunya itu diminum sama orang atau pasien yang punya penyakit ini kayak gitu. Untuk pengobatan sih. Nah, terus kayak gitu. Udah dibaca kan ya? Ada yang mau ditanyain nggak yang di transfer gen? Aku masih nyambung nggak sih ini? Halo, tes? Nyambung Kak. Itu iya Kak, bentar lagi baca. Bener Kak. Baca. Gen ini kan lagi ya Kak? baca. Gen ini atau gen ini? Bingung ya? Coba itu deh dibaca dulu. Nanti kalau misalkan kurang jelas nanti boleh kita diskusin sama-sama. Kak, di diklon itu maksudnya apa sih? Nggak ngerti bahasanya. Di cloning. Tunggu. Oh, di cloning, ya ampun, kirain apa. Gimana? Ada yang mau itu nggak? Kak, aku mau nanya Kak. Boleh, gimana? Kan tadi ada bahas katanya bakteri pengolah limbah ya atau sampah. Dia misalkan ada limbah kapal bocor gitu kan.
Nah, itu kan nanti dia Iya. disebar kan di lautnya. Nah, pas si limbahnya udah habis, apa si bakterinya makan maksudnya makan ekosistem lain atau ngerusak gitu? Atau nanti dia bakal mati sendiri gitu, Kak? Enggak, dia mati sendiri. Karena aku lupa nama pokoknya nanti dia itu makanannya si bakteri itu ya cuman limbahnya itu doang. Nanti kalau misalkan limbahnya itu udah nggak ada, maksudnya limbahnya itu udah habis, ya udah dia bakal itu sendiri, bakal mati sendiri kayak gitu. Oh, gitu ya, Kak. Makasih ya, Kak. Pseudomonas, Oke, Kak. sama-sama. Donomas kalau limbah minyak, Kak. Oh iya, Pseudomonas. Iya, makasih. Siapa tuh? Benar-benar Pseudomonas nama bakterinya. Oh, nggak ngerti. Baca Ini mau pusing. Jelasin dong Kak, yang gen manusia yang itu loh Kak, yang prosesnya yang ini, singkat. Ya, yang domba-domba ini. domba-domba ini aku Jadi nggak kenapa ngerti. sih dipilih domba ini? Kenapa? Karena dombanya itu menghasilkan air susu yang banyak. Oke. Karena dombanya itu menghasilkan air susu yang banyak, itulah mengapa dipilih domba si Trace ini. Nah, kemudian karena protein yang dibutuhkan itu protein ATT, dan protein ATT itu cuma ada di manusia, nggak mungkin dong kita bunuh manusia, ya kan? Otomatis si gennya ini kita ambil, kemudian kita tanam di dombanya itu, kayak yang tadi udah kita pelajarin, yang apa sih DNA rekombinan yang tadi, yang plasmid itu. Nah, sistemnya sama aja kayak gitu. Oke. Nanti gen manusia itu dimasukin ke dalam tubuh domba dengan cara pertama-tama gen manusia itu dicari dulu yang mau kode ATT itu yang mana, kemudian kita isolasi dan kita klon. Di isolasi itu maksudnya dipisahin sama gen-gen yang lain. Kemudian gennya ini diinjeksikan ke dalam sel telur yang telah dibuahi. Jadi dia nggak kayak bayi tabung sih sistemnya. Nih ya, jadi misalkan ada sel telur si domba udah dibuahin sama sperma, otomatis jadi zigot kan. Nah, zigotnya ini disuntikin protein ATT ini biar nanti si anaknya itu menghasilkan protein ATT di air susunya. Kayak gitu. Nangkap nggak? Kan nanti Nangkap zigot apa? ini dia berubah jadi anak kan. Mm-mm. Zigot nanti kan dia berubah Ngerti, jadi Kak, anak ngerti. kan, jadi bayi. Iya, Nah, disuntikin protein biar nanti dia punya kayak gitu, dia punya proteinnya. Protein Nanti ATT itu Nah, fungsinya makanya buat kan apa sih, akhirnya Kak? berkembang menjadi domba. Protein ATT fungsinya buat apa? Untuk mengobati penyakit paru-paru pada manusia, misalkan fibrosis sistik dan emfisema. Kayak gitu. Oh iya. Kak, nanti ibunya ada ada apa sih, gen apa protein ATT juga nggak sih Kak, atau anaknya aja? Anaknya aja, Ya, ibunya karena ya. kan yang disuntikin ke zigotnya. Maksudnya anaknya Bukan dapat protein ATT juga. Oh, bukan anaknya ke ibunya. Enggak, satu orang doang. Misalkan nih, si anaknya nggak bisa dapat. Rata-rata kalau misalkan organisme rekombinan itu dia gitu steril. Jadi dia nggak bisa menghasilkan anak gitu. Jadi dia cuma dapat satu generasi itu doang. Nggak dapat ke atas, nggak dapat ke bawah. Oh iya. Nanti yang diminum tuh air susu ibunya Kak, dikasihin ke manusia gitu sih, air susu ibu kambingnya itu. Iya, air susu dombanya. Enggak, anaknya. Kan dia air susu dibuahi anaknya. kan si zigot. Nanti anaknya lahir, baru anaknya lahir sampai gede. Nah, nunggu anaknya gede dulu, baru nanti air susunya tuh dikasih ke manusia. Gitu. Wah, lamanya. Jadi ini anaknya, iya makanya lumayan. Itu udah yang modern loh sebenarnya. Ya ampun. Model aja selama itu gimana yang konvensional ya. Kak, mau nanya, Kak. Oke. Boleh. Itu dalam transfer gen Ya, Kak, kan udah ngerti. dombanya itu pada usia berapa Kak supaya bisa ditransfer gen? Gimana? Putus-putus. Pada usia berapa bisa ditransfer gen pada dombanya Kak gitu, atau setiap Setelah domba itu berbeda? dombanya, yang penting dombanya bisa punya anak aja. Kan nanti kita mau ngasih ke anaknya. Jadi ini misalkan si domba A. Si domba A nih, misalkan si domba ibu ya. Si domba ibu tuh nanti bakalan punya domba anak kan? Ya kan? Nah, nanti kan ini setelur domba ibu, maksudnya setelur domba ibu yang telah dibuahi, dia tuh nanti akan disuntikan
oleh gen ATT ini, oleh protein ATT ini. Otomatis nanti si domba anaknya jadi punya protein ATT dong. Tapi bukan domba ibu, karena yang disuntikin ke domba anak waktu masih dalam perut ibu. Karena kalau misalkan si domba anaknya disuntikin protein ATT pas udah lahir, nggak ngaruh, nggak bisa, percuma. Jadi di proteinnya ini ditetesin ke domba anak, tapi masih dalam perut ibu, kayak gitu. Kebayang nggak? Oh, berarti Jadi pada itu saat nakal atau Mas? Gimana? Jadi itu dimasukinnya pas dombanya lagi hamil atau sebelum Iya, pas gitu? dombanya lagi hamil, Ya, lagi pas dombanya lagi hamil, Oh, disuntikin gitu. oh dikirain pada waktu muda ke sebelum kawin atau apa gitu. Enggak. Jadi nunggu dia hamil dulu. Oke. Lanjut ya. Kak, lanjut Kak. Enggak benar. Kak. Oh, iya. Kak, Ini suntikin si zigotnya. kesal utamanya ya Kak. Next. Lanjut Kak, lanjut. Nah, oke lanjut. Ya, sabar.